Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Adua Nabila dengan email 1A024092 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menghitung MSY menggunakan metode Walter Hilson dan juga metode Fox. Lalu eh, di sini saya membuat video tutorial untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dinamika Populasi dan juga Pendugaan Stok Ikan. Selanjutnya akan saya bacakan soalnya. Yang pertama ada tentukan jumlah produk total. Tentukan jumlah produksi total, maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya. Yang kedua, tentukan nilai standarisasi alat tangkap dan upaya standarnya setiap tahun. Yang ketiga, tentukan nilai CPUE tiap tahunnya dan buat grafik CPUE tahunan. Yang keempat, tentukan nilai MSY dengan metode Fox dan Walter Hilburn. Yang kelima, tentukan nilai TAC atau JTB. Yang keenam, metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut. Jelaskan alasannya. Yang ketujuh, berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Yang kedelapan, tentukan total cost atau biaya penangkapan total. Yang kesembilan, berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan? Yang kesepuluh, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasar analisis tersebut? Oke, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu data penangkapan ikan cakalang dengan rentang waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Lalu selanjutnya, pertama yang akan kita hitung adalah total produksi. Total produksi ini kita menggunakan rumus SAM. Lalu data yang kita gunakan adalah hasil dari produksi per ton dari tiap masing-masing alat tangkap. Selanjutnya langsung kita drag ke bawah aja. Untuk maksimum kita gunakan rumus max. Sorry. Nah, kita gunakan data yang sama juga. Hmm, hmm, Coba langsung kita drag saja ke bawah. Selanjutnya untuk yang minimum juga sama data yang digunakan, dan kita di sini menggunakan rumus min. Langsung kita drag ke bawah. Dan terakhir ada rata-rata. Di sini kita menggunakan rumus average, dan data yang digunakan itu sama ya seperti yang sebelumnya juga. Langsung kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kita akan menghitung standarisasi upaya CPUE. Nah, di sini eh, kita menggunakan rumus produksi per alat tangkap dibagi upaya per alat tangkap. Yang kita drag ke bawah. Ini dokter. Lalu yang kedua ini sama total produksi ini
Killnet dibagi upaya produksi. Lalu pancing juga sama, produksi dibagi upaya. Oke, selanjutnya yang ini kita langsung totalnya kita pasang. Kita seleksi yang seluruh hasilnya, hasil perhitungan yang tadi, lalu ini juga sama dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Lalu yang terakhir ada pancing juga sama. Selanjutnya hasil dari yang pancing ini akan kita gunakan untuk pembagi. Jadi kita beri warna berbeda untuk penanda. Selanjutnya untuk Fishing Power Index atau FPI, di sini rumusnya adalah eh, semua alat tangkap dibagi, semua standarisasi upaya alat tangkap dibagi dengan standarisasi alat tangkap pancing. Jadi di sini langsung saja saya mencontohkan untuk alat tangkap rawai di tahun 2020 dibagi alat tangkap pancing di tahun 2020. Ini langsung. Lalu selanjutnya yang ini juga sama, Killnet dibagi pancing. Yang terakhir, tangkap pancing dibagi. Hmm, hmm. Oke, lalu selanjutnya ada MSY kondisi sekarang. Yang pertama itu kita akan mencari nilai catch. Nilai catch ini karena tadi di atas sudah saya cari di bagian total produksi, jadi langsung saja kita gunakan nilai yang ini. Begini. Lalu selanjutnya untuk yang effort standar yang pertama ada rawai. Di sini rumusnya adalah FPI yang ini dikali upaya produksi yang ini, yang pertama, yang atas. Langsung kita saja. Selanjutnya Gillnet juga sama, FPI dikali upaya produksi. Yang pancing juga sama, sorry, FPI dikali
upaya produksi. Selanjutnya untuk yang effort total ini rumusnya adalah sum sum lalu yang sorry ini dari rawai sampai ke pancing langsung di kaca lalu keluar hasilnya lalu kita langsung drag ke bawah semuanya. Lalu selanjutnya untuk yang CPUE itu rumusnya eh yang CPUE itu rumusnya catch dibagi effort total. Sebentar. Ini kita ulangi tadi salah pencet. Yang CPUE ini kita nilai catch dibagi effort total. Lalu langsung kita drag ke bawah. Lalu selanjutnya yang CPUE plus 1 ini kebalik. Ini CPUE yang kedua dibagi CPUE yang pertama. Ya. Lalu selanjutnya untuk ln CPUE ini kita tulis ln. Sorry. Kita drag ke bawah. Lalu selanjutnya karena di sini effort standarnya sudah ketemu, kita langsung lanjut ke metode Walter Hilbert. Oke, sebentar. Ini kita ke data. Lalu data, lalu yang data analysis, kita ke regression. Nah, di sini range-nya itu sebentar. Di sini untuk range-nya kita menggunakan yang CPU plus 1. Lalu untuk exchange-nya kita menggunakan yang effort total dan juga CPUE. Ini output range. Oke, output range terus kita taruh di sini saja ya. Dan oke. Kan udah keluar hasilnya. Ini kan untuk yang pertama yang Walter Hilburn. Lalu di sini langsung saja kita sebentar. Yang pertama untuk nilai A ini kita menggunakan nilai intercept. Lalu nilai B adalah nilai variabel 1. Nilai C adalah nilai variabel 2.
Lalu selanjutnya nilai R adalah nilai sama dengan A. Lalu yang Q adalah nilai yang C ini. Sebentar. Maaf tadi ada yang salah kepencet, lalu ini nilai yang benar ya. Jadi yang pertama kita ulangi lagi, yang A itu kita menggunakan nilai intercept. Yang B kita menggunakan nilai variabel 1. C kita menggunakan nilai variabel 2. Variabel 2 kita menggunakan A dan B menggunakan nilai C. Lalu untuk yang K ini menggunakan nilai A dibagi dalam kurung yang ini C dikali B. Oke. Oke, lalu selanjutnya ada CMSY. Di sini rumusnya adalah buka kurung nilai R dikali nilai K tutup kurung dibagi 4. Lalu selanjutnya yang EMSY di sini nilai R dibagi buka kurung 2 dikali nilai Q. Bentar. Jadi ada yang salah dimasukin. Jadi yang B ini menggunakan yang variabel 2 dan yang C itu menggunakan variabel 1. Langsung saja kita lanjutkan. Yang JTB ini rumusnya ada nilai CMSY dikali 80 dibagi 100. Ya, di sini kan kita sudah ketemu ya nilai yang Walter Hilburn. Sekarang selanjutnya kita mau melakukan metode yang Fox. Caranya sama, kita ke data, lalu ke analisis, lalu ke regression. Selanjutnya yang Y ini kita menggunakan nilai yang ini GPU ini ya yang ini menggunakan nilai GPU. Lalu yang
itu yang sebentar, yang effort total. Ini input range, terus habis itu kita taruh di sini saja. Kita klik OK. Lalu keluar hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai yang Fox ini. Ini kan hasil dari uji regresi tadi, lalu langsung saja kita masukkan. Untuk nilai A ini kita pakai yang intercept. Lalu selanjutnya nilai B ini kita pakai yang variabel 1. Lalu untuk nilai ada nilai ini. Langsung ke MSY. Ya, lalu selanjutnya yang MSY ini rumusnya min kurung 1 dibagi nilai B tutup kurung dikali eksponen ke kurung min min 1. Beda ya sama yang tadi sebentar. Sebentar. Kurang ini di sini nilai A. Nah, keluar hasilnya. Lalu selanjutnya yang nilai EMSY itu rumusnya B1 dibagi nilai B. PAC atau CTB ini rumusnya adalah nilai MSY dikali 80 dibagi 100 yang tadi. Lalu ini kan di sini kita udah ketemu untuk metode Fox-nya. Lalu selanjutnya kita eh, akan menghitung tingkat pemanfaatan. Selanjutnya kita akan mencari tingkat pemanfaatan. Di sini sama dengan kita menggunakan nilai jumlah total lalu dibagi nilai MSY metode Fox, lalu kita dolar.
metode Fox-nya, lalu, dikalikan 100. Kita akan bahas. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari tingkat pemanfaatannya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik CPUE. Di sini yang kita perlukan adalah nilai CPUE yang ini. Kita um, code, lalu kita ke insert, ke scatter yang ini, line. Misalnya kita slash data, terus yang ini kita edit. Nah, nilai X-nya kita ganti menjadi tahun. Oke. Oke. Ya, ganti judulnya. Oke. Selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 7, yaitu berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Di sini total pendapatan nelayan dapat dihitung dengan rumus total produksi dikali harga atau biaya. Oke, yang pertama dari alat tangkap rawai, langsung saja kita masukkan rumusnya. Ini di sini total produksi dikalikan biaya, enter. Lalu gilnet juga sama, total produksi dikalikan biaya, lalu enter. Lalu pancing juga sama, total produksi dikalikan biaya. Ini tinggal kita, sebentar, ya tinggal kita drag ke bawah. Ini untuk jawaban nomor 7. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 8, yaitu tentukan total cost atau biaya penangkapan total. Kita total cost-nya itu adalah biaya milik biaya dikali 6, lalu selanjutnya yang kedua juga sama, biaya dikali 6,
Yang ketiga juga sama lagi, biaya dikali 6. Lalu kalau yang ini selanjutnya nomor 9 yaitu, berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan? Nah, di sini kita menghitung dengan, eee, nilai yang ini, total pendapatan nelayan dikurangi total biaya per alat tangkap. Lalu total biayanya ini kita, eee, dolar, bukan hal yang sama pada gillnet dan juga pancing. Ini oke. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir yaitu bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Menurut saya rekomendasi pengelolaannya itu mungkin kita, perlu lebih berhati-hati dalam pemilihan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan dan juga kita perlu memperhatikan titik MSY supaya kita juga tidak merusak lingkungan dan juga ekosistem perairan. Lalu selanjutnya untuk metode yang saya rekomendasikan yaitu Walter Walter Hilburn karena metode ini, eee, mudah dan juga cukup banyak yang menggunakan metode tersebut. Jadi kita bisa, eee, melihat banyak contoh juga dari orang lain. Begitu saja, sekian dari saya, terima kasih.